Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang flavor yang dihasilkan dari suatu reaksi, ya, yaitu reaksi Maillard. Beberapa minggu yang lalu kan kita mempelajari yang namanya flavor itu berasal dari flavor alami yang berasal dari bahan-bahan itu sendiri. Katakanlah pakai itu flavor buah, flavor rempah-rempah, flavor sayuran, begitu ya. Semuanya berasal dari bahan itu sendiri. Nah, maka sekarang kita mempelajari tentang flavor yang dihasilkan melalui suatu reaksi, yaitu reaksi Maillard. Ya, reaksi Maillard adalah suatu reaksi yang sudah cukup lama ditemukan oleh seseorang yang bernama Louis Camille Maillard. Ya, dari namanya itulah maka reaksi ini disebut dengan reaksi Maillard. Jadi dari nama seseorang yang menemukan dari hasil reaksi Maillard itu pada tahun 1912, ya, cukup lama sekali, dari sampai tahun 2020 berapa tahun tuh, lama juga ya. Nah, maka nantinya begitu ya, flavor dari reaksi Maillard itu dari hasil penelitiannya Louis Camille Maillard, sebenarnya dia pada waktu itu melakukan pemanasan gitu ya. Jadi hanya mencampurkan yang namanya glukosa atau ya glukosa, kemudian dicampurkan dengan asam amino gitu. Ternyata dari proses pencampuran ini kemudian dipanaskan. Yang pertama yang terlihat itu adalah adanya pembentukan warna yang hitam gelap begitu ya, atau warna coklat. Dan aroma yang dihasilkan dari proses pencampuran antara glukosa dan asam amino kemudian terjadi proses pemanasan, ternyata volatilnya, komponen volatil yang dihasilkan itu seperti aroma kambing yang dipanggang gitu ya. Jadi aromanya itu enak sekali. Jadi sesuatu hal yang dimana sesuatu daging yang dipanggang itu kan enak ya, dibandingkan kalau misalnya daging itu digoreng atau daging itu direbus begitu ya, itu kan beda aroma yang dihasilkan, rasa yang dihasilkan juga berbeda. Oleh karena itu dari hasil penelitian dia mengatakan bahwasanya apabila ada sesuatu yang merupakan glukosa ataukah turunan-turunan dari gula ya, kemudian dicampurkan dengan turunan dari protein yaitu asam amino dalam hal ini, maka akan menghasilkan suatu flavor yang enak gitu kan ya. Jadi flavor yang sangat enak sekali. Kemudian nantinya di mana flavor-flavor ini beda dengan flavor buah, beda dengan flavor yang dihasilkan dari rempah-rempah, juga beda dengan flavor yang dihasilkan dari sayuran misalnya begitu ya. Nah, maka ini flavor tersendiri begitu. Jadi apabila nantinya ada glukosa kemudian ada asam amino dan dipanaskan, maka akan menghasilkan suatu aroma seperti aroma kambing. Beda kan kalau misalnya kambing itu sendiri yang kita panggang begitu ya, atau kita bakar, pasti memang dia itu kan daging kambing sendiri begitu ya. Kemudian kalau dipanggang ya dia aroma kambing gitu kan ya. Kambingnya beda dengan bau flavornya ya, yang bau perengus itu. Tapi aroma kambing yang dimana merupakan aroma daging yang dipanggang ya. Artinya kalau saat ini mungkin kalau kalian sering makan gitu ya, snack atau apa, biasanya kan dengan rasa apa? Barbecue gitu kan ya. Itu sebenarnya aroma panggang. Aroma panggang itu bukan berarti berasal dari daging yang kita panggang, kemudian kita masukkan ke dalam berbagai macam olahan pangan begitu ya. Tidak, akan tetapi sebenarnya hanya dihasilkan dengan cara menambahkan glukosa ataukah dengan asam amino nantinya dipanaskan, maka akan menghasilkan yang namanya flavor yang sangat enak sekali. Nah, maka dari sinilah nantinya gitu ya, dari hasil penelitian Louis Camille Maillard inilah, maka nantinya akan dihasilkan atau dihasilkan yang namanya istilah reaksi Maillard begitu ya. Jadi reaksi Maillard itu pertama dia menghasilkan suatu flavor, cita rasa tersendiri. Yang kedua nantinya dia akan menghasilkan suatu warna dari coklat sampai warna kehitaman. Nah, oleh karena itu nantinya proses dari reaksi Maillard juga orang menyebutnya dengan pencoklatan non-enzimatik gitu. Jadi ada proses pencoklatan non-enzimatik. Nah, ada ciri khas sama-sama warna coklat, sama-sama warna coklat tua atau sampai ke hitam. Tetapi sebenarnya bisa jadi itu bukan reaksi Maillard nantinya. Katakanlah begini ya, saya punya gula saja, tanpa ada asam amino, tanpa ada protein di dalamnya. Saya hanya memanaskan gula, saya ambil gula pasir kah, ataukah glukosa kah, sukrosa kan, ya kalau gula pasir begitu. Saya panaskan, dia akan berubah warnanya dari warna coklat sampai warna kehitaman. Karena memang prosesnya itu namanya adalah bukan pencoklatan non-enzimatik. Kalau hanya gula, kita panaskan, kemudian dia akan menghasilkan suatu aroma karamel kalau kita sebut ya, karamelisasi nantinya. Maka proses karamelisasi itu tidak melibatkan di dalamnya itu asam amino maupun protein.
Dia hanya melibatkan yang namanya gula yang dipanaskan. Gula ini kan macam-macam nantinya. Kalian juga bisa jadi pada waktu belajar kimia kan mengenal yang namanya turunan monosakarida. Di mana gula-gula yang merupakan monosakarida mulai dari glukosa, fruktosa, sarubosa, ribosa, dan selanjutnya begitu ya. Itu kan merupakan sesuatu hal yang turunan-turunan dari monosakarida. Nah, maka apabila hanya gula yang dipanaskan, maka kita sebut pencoklatannya bukan pencoklatan non-enzimatik, ya, dan juga bukan pencoklatan enzimatik, tetapi itu adalah proses yang kita sebut dengan karamelisasi. Jadi kalian tahu ya, bedanya antara karamelisasi dengan reaksi Maillard. Nah, reaksi Maillard adalah pencampuran antara glukosa ataukah gula dengan asam amino yang dipanaskan, sedangkan karamelisasi itu hanyalah gula yang dipanaskan. Begitu ya, yang dia akan menghasilkan sama-sama warnanya coklat sampai kehitaman. Kemudian aromanya berbeda. Kalau gula saja yang dipanaskan, maka aroma yang terbentuk kalau enggak karamel, kalau enggak burn, terbakar. Kalau misalnya dia terlalu lama kita panaskan. Akan tetapi kalau reaksi Maillard, nanti yang dimunculkan aromanya tidak hanya aroma karamel, bisa jadi muncul karena ada gula. Kemudian juga di sana bisa aroma burn gitu ya, terbakar. Tetapi ada aroma-aroma lain nanti yang dihasilkan melalui proses non-enzimatik, katakanlah seperti aroma panggang. Kemudian aroma misalnya kayak jagung bakar misalnya gitu ya, ataukah misalnya kari ayam, itu bisa dibuat dengan hanya mencampurkan antara glukosa ataukah gula dan asam amino. Dan kita ketahui yang namanya turunan monosakarida jumlahnya banyak, dan yang turunan asam amino juga jumlahnya banyak ya, sekitar 20-21 jenis asam amino. Nah, maka nantinya kita bisa mencampurkan antara berbagai jenis monosakarida dengan asam-asam amino ini dan akan menghasilkan suatu aroma yang berbeda-beda, begitu ya. Sehingga kita bisa menghasilkan aroma yang merupakan hasil reaksi Maillard. Nah, ada satu lagi nantinya gitu ya, yang sama-sama warnanya coklat juga. Tadi kan ada satu reaksi Maillard, yang kedua adalah apa? Yaitu karamelisasi. Yang ketiga mungkin kalian kenal, kalau di sini ada pencoklatan non-enzimatik, pasti ada yang namanya pencoklatan enzimatik ya, dengan adanya enzim. Kalian ingat mungkin pembelajaran apabila misalnya apel kita kupas, maka nanti warna apel berubah menjadi coklat. Pisang kita kupas, maka warna pisang menjadi coklat. Ataukah misalnya kita mengupas apa saja ya, biasanya buah-buahan, dia akan menghasilkan yang warnanya coklat. Singkong kita kupas warnanya menjadi coklat. Gitu ya, ubi jalar juga seperti itu. Itu bukan reaksi Maillard, itu juga bukan karamelisasi, akan tetapi itu adalah pencoklatan secara enzimatik. Di mana pencoklatan secara enzimatik itu melibatkan yang namanya enzim oksidase begitu ya, dan penolase. Di dalamnya mengakibatkan nanti terjadi proses pencoklatan. Karena itu kalau kalian memahami, maka pencoklatan itu bisa 3 macam. Pertama adalah pencoklatan non-enzimatik atau kita sebut dengan reaksi Maillard. Yang kedua adalah pencoklatan enzimatik. Dan yang ketiga adalah pencoklatan dengan adanya karamelisasi. Ketiga-tiganya berbeda, tetapi warna yang dibentuk adalah sama. Gitu ya. Nah, maka pada kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada pembentukan flavor gitu ya, dengan adanya pemanasan melalui reaksi Maillard. Jadi kita lebih fokusnya itu adalah pencampuran antara asam amino dengan turunan-turunan dari gula, yaitu monosakarida nantinya ya, seperti itu. Nah, maka kita lihat nanti yang digunakan, asam amino yang digunakan pada saat kita ingin terjadinya untuk menghasilkan flavor dari hasil reaksi Maillard, itu harusnya nanti asam amino yang bebas, bukan asam amino yang terikat. Memang ada bisa begitu kan ya, artinya apakah dengan peptida itu artinya asam amino berikatan mungkin ada 8 atau 10 gitu ya, asam amino, ataukah protein yang lebih panjang lagi. Bisa tapi sulit gitu ya dibandingkan dengan asam amino yang dia bentuknya adalah bebas. Nah, jadi ada persyaratannya nanti untuk bisa menghasilkan suatu flavor dari reaksi Maillard, itu asam amino yang kita gunakan adalah asam amino bebas. Peptida dan protein masih bisa, tetapi perlu ada nanti penurunan-penurunan lagi. Yang kedua, untuk gula itu adalah dari monosakarida yang sifatnya adalah gula pereduksi. Sulit kalau misalnya, atau bahkan tidak bisa ya, kalau misalnya gulanya itu adalah non-pereduksi. Katakanlah non-pereduksi itu kayak sukrosa, jadi gula pasir. Gula pasir lebih kepada karamelisasi nantinya.
Nah, sedangkan untuk reaksi Maillard itu lebih kepada gula yang pereduksi. Contoh gula pereduksi itu artinya kalau misalnya kalian belajar kimia kan gugus OH-nya adalah reaktif, artinya bebas, dia tidak terikat dengan yang lainnya. Kemudian kalau misalnya nantinya pada atom C nomor 1 gitu kan ya untuk glukosa dan galaktosa, gugus OH yang bebasnya. Sedangkan untuk fruktosa itu pada atom C nomor 2. Gitu ya, mungkin kalian ingat lagi begitu ya untuk melihat dari struktur kimianya yang mana gula pereduksi, yang mana gula non pereduksi. Artinya glukosa, galaktosa, fruktosa, laktosa, maltosa itu adalah gula pereduksi yang bisa kita gunakan nantinya direaksikan dengan asam amino untuk menghasilkan reaksi Maillard begitu ya. Nah, sedangkan untuk sukrosa atau gula pasir itu bukanlah gula pereduksi. Dia lebih kepada pencoklatan yang sifatnya adalah karamelisasi nantinya. Begitu ya, karena ada pemanasan, maka gula akan menjadi warna coklat. Nah, itu sebenarnya yang pertama-tama yang dilakukan oleh si Maillard tadi ya, Louis Camille Maillard itu pada tahun 1912 sampai dia menghasilkan suatu reaksi Maillard untuk menghasilkan yang namanya flavor dari aroma kambing begitu ya. Itu hasil hanya mencampurkan antara apa namanya antara glukosa dengan asam amino. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan sudah cukup lama sebenarnya dari nenek moyang kita begitu kan ya. Yang namanya flavor-flavor yang enak itu kan apabila nantinya di dalamnya itu katakanlah misalnya kalau misalnya panggang-panggangan kan biasa apalagi orang Banjar gitu ya. Apakah daging panggang, ikan panggang hampir semua jenis ikan itu dipanggang semuanya. Pasti kalian akan bisa membedakan antara ikan yang dipanggang dengan ikan yang ikan yang dipanggang atau dibakar ya dengan ikan yang digoreng atau ikan yang direbus atau daging yang direbus itu beda sekali gitu ya. Yang pasti yang direbus memang menghasilkan flavor, akan tetapi nanti rasanya berbeda dengan yang digoreng gitu ya. Sama-sama nanti terjadi proses reaksi Maillard, tapi reaksi Maillard yang lebih optimal itu dihasilkan pada saat kita bakar atau kita panggang. Coba aja nanti kalau kalian merasakan sate itu kan enak sekali. Itu sebenarnya hasil dari reaksi Maillard. Itu kalau misalnya kita dari bahan pangan yang sifatnya adalah kompleks. Tapi bisa juga nantinya orang mengolah yang namanya, nanti saya contohkan kayak kopi gitu ya. Kopi itu adalah aroma yang dihasilkan melalui reaksi Maillard begitu. Nggak mungkin kopi itu sendiri, karena kalau biji kopi yang masih warna hijau, belum terjadi proses penyangraian ataukah roasting gitu ya, maka aroma kopinya tidak akan muncul begitu ya. Aroma kopi muncul pada saat si kopinya itu disangrai. Sangrai itu ada pemanasan ya, suhunya tinggi, gitu ya. Maka dia warnanya berubah dari warna coklat sampai kehitaman tergantung kita maunya kopinya apakah hitam ataukah warna coklat, gitu ya. Sampai nanti menghasilkan aroma kopi. Itu sebenarnya hasil dari reaksi Maillard, begitu ya, bukan dari kopi itu sendiri, begitu ya. Artinya buah kopi memang begitu aromanya, tidak. Biji kopi itu tidak beraroma sama sekali pada saat dia disangrai, baru nanti menghasilkan yang namanya aroma kopi, begitu ya. Nah begitu juga misalnya orang bikin kecap. Kalau mengolah kecap gitu ya. Kecap itu kan campuran di dalamnya itu pertama orang membuatnya dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu kan kalian yakin dong kacang kedelai itu ada pasti monosakaridanya dan ada asam amino cukup banyak. Kemudian diproses secara fermentasi gitu ya, fermentasi kering gitu ya atau fermentasi basah. Nah, itu kan ada asam amino yang terbentuk gitu yang cukup banyak gitu ya selama proses fermentasi dari kacang kedelai itu. Kemudian sampai ditambahkan dengan garam. Jadi dia yang namanya dari koji menjadi maromi, gitu ya bentukan nantinya asam amino dari kacang kedelai itu sudah hancur dicampur dengan garam. Kemudian kita masak, kita tambahkan dengan apa biasanya? Gula merah. Nah, gula merah ini adalah sumber glukosa yang cukup banyak sekali ya. Glukosa atau fruktosa juga cukup banyak di dalam gula merah itu. Kita aduk, kita panaskan sampai kental. Maka itu terjadi nanti prosesnya memang ada karamelisasi, tetapi sebagian besar nantinya aroma kecap itu yang dihasilkan adalah apa? Hasil dari reaksi Maillard. Oleh karena itu dia beda. Kalau hanya gula merah aja yang dipanaskan jadi kecap nggak mungkin. Beda rasanya gitu ya. Dia punya aroma tersendiri, punya flavor tersendiri yang namanya kecap dibandingkan dengan misalnya kita panaskan yang namanya gula merah begitu ya. Kita panaskan ada glukosa, ada monosakarida yang lainnya di dalamnya kita panaskan. Dia nanti lebih kepada aroma karamel gitu ya. Karamel itu kayak gula yang dipanaskan gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ ada ditambahkan dengan kedelai yang sudah kita proses fermentasi ya mulai dari koji kemudian menjadi maromi, kemudian marominya dicampurkan dengan gula merah, kita panaskan lagi begitu ya sampai menjadi kecap, maka oleh karena itu kecap rasanya enak gitu kan ya. Itu adalah hasil dari proses reaksi Maillard. Itu contohnya begitu ya. Itu bisa yang seperti itu, bisa juga nantinya kalau kalian pastilah
Tidak ada satu orang pun mungkin di sini yang tidak pernah makan mie instan, bukan? Nah, maka kita bisa melihat di situ bagaimana mie instan itu ada rasa apa saja, baik soto Banjar kah, baik nantinya di situ mie goreng gitu kan ya, ataukah rasa kari ayam kah, atau rasa ayam kah. Bukan, tidak ada kari ayam di situ, tidak ada rasa ayam di situ, tidak ada rasa kaldu ayam di situ gitu ya. Semuanya itu adalah flavor yang direaksikan dari hasil reaksi antara apa? Antara glukosa dengan asam amino untuk bisa menghasilkan yang namanya senyawa-senyawa hasil reaksi malat yang menghasilkan flavor yang enak itu. Itu yang dihasilkan gitu kan ya. Apalagi bukan mie instan aja. Bisa jadi kalian nanti mau mengkonsumsi misalnya apa ya, kayak keripik gitu, rasa ini, rasa itu begitu ya, ada barbecue, kemudian rasa apa, teriyaki apa gitu. Itu tidak diolah dari aslinya, tetapi hanya direaksikan dari proses mereaksikan antara asam amino dengan monosakarida begitu ya. Tinggal nanti komposisinya yang berapa banyak. Apakah ini diperbanyak, apa ini dikurangi, antara ini dengan ini, ditambahkan ini, dan seterusnya. Kita reaksikan untuk bisa menghasilkan yang namanya senyawa-senyawa flavor hasil dari reaksi Maillard. Itu luar biasa ya, seperti itu. Nah, maka ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard. Yang pertama adalah suhu dan waktu, itu pasti. Saya katakan tadi, antara yang direbus, antara yang digoreng dengan yang dipanggang, itu beda hasil reaksi Maillard yang dihasilkan. Rasanya daging itu kan beda sekali begitu ya. Memang karena suhunya berbeda. Semakin meningkatnya suhu dan waktu pemanasan, maka semakin meningkat pula pembentukan warna coklat dan aromanya. Iya, kalian bisa pastikan itu gitu ya. Suhu semakin tinggi, waktu yang semakin lama, tapi jangan sampai gosong nantinya gitu ya. Itu harus dijaga. Nah, reaksi Maillard itu dapat terjadi pada suhu ruang dan akan semakin meningkat pada suhu 100 sampai 140 derajat Celcius. Bisa terjadi pada suhu ruang, tapi sangat susah. Itu yang paling mudah itu ya suhunya ya 100 sampai di atas 100 derajat Celcius begitu ya. Itu semakin bagus. Nah, pembentukan aroma daging atau miti itu tidak stabil pada suhu dan waktu reaksi yang moderat. Maksudnya itu hanya sebentar gitu ya, moderat itu kan di tengah-tengah maksudnya gitu ya. Jadi dia itu mau matang, tidak matang begitu ya, kalau kita bicara kematangan begitu. Jadi dia belum menghasilkan reaksi Maillard yang optimal, tetapi sudah kita berhentikan begitu ya. Maka pembentukannya tidak optimal juga gitu. Ya seperti itu. Nah, kemudian pada suhu yang sangat tinggi kalau kita biarkan, oleh karena itu makan mie, makan sate ya, karena sate itu kan langsung dibakar begitu ya, beda dengan dipanggang juga di tempat kita langsung dibakar begitu ya dengan di atas api, kecuali diletakkan apakah menggunakan misalnya daun kah gitu ya, orang bikin pepes begitu ya, ataukah misalnya diletakkan aluminium foil kah, sekarang kan begitu orang membakar begitu ya, supaya di depannya tidak terjadi proses reaksi yang lain yang sebenarnya bisa membahayakan bagi manusia. Misalnya sangat tinggi 200 derajat Celcius, maka akan terbentuk warna coklat yang kuat dan dapat menjadi gosong dan terbentuk ini senyawa yang sifatnya karsinogenik nantinya. Karsinogenik itu adalah senyawa yang bisa menyebabkan kanker. Aromatik heterosiklik. Nah, ini kita tidak menginginkan sampai terbentuk senyawa-senyawa aromatik yang heterosiklik. Nah, itu sifatnya adalah karsinogen. Oleh karena itu, kalau misalnya pun dipanggang begitu ya, maka jangan sampai warna hitam itu dimunculkan di situ gitu. Karena kalau semakin banyak nanti terjadi akumulasi di dalam tubuh kita dan maka itu bisa menyebabkan karsinogenik kalau misalnya tidak dikeluarkan dari tubuh ya, dan keseringan mengkonsumsi gitu kan ya, membakar tetapi membakarnya sudah terlalu tinggi suhunya, itu yang berbahaya nantinya. Oleh karena itu dijaga suhu dan waktunya itu yang pas gitu ya, waktunya berapa juga tergantung dari si jumlah bahannya berapa gitu. Itu yang pertama. Kedua adalah komposisi sistemnya, artinya kita saya katakan tadi kita mempunyai jenis gula yaitu monosakarida, itu jumlahnya banyak sekali begitu kan ya. Katakanlah misalnya yang pentosa aja seperti ribosa, kemudian juga nanti ada yang heksosa seperti glukosa, fruktosa, galaktosa begitu kan ya. Itu nantinya senyawa-senyawa yang sifatnya adalah monosakarida itu lebih reaktif gitu ya untuk bisa menghasilkan reaksi Maillard dibandingkan dengan senyawa yang sifatnya disakarida, laktosa kah atau maltosa kah begitu ya. Nah, walaupun bisa laktosa sama maltosa, tetapi reaktivitas yang bagus untuk bisa menghasilkan reaksi Maillard adalah gula-gula yang sifatnya adalah dia yang monosakarida, baik heksosa maupun yang pentosa gitu ya, rantai 5 atau rantainya 6 gitu kan ya. Seperti itu yang dihasilkan biasanya, yang digunakan kalau tidak ribosa ya glukosa atau fruktosa yang paling sering digunakan untuk menghasilkan senyawa-senyawa hasil reaksi Maillard untuk dihasilkan menjadi flavor nantinya gitu ya. Nah, kemudian asam amino
gitu ya. Itu banyak sekali kan kita kenal yang namanya jenis asam amino itu, ada yang glisin, ada yang lisin, ada fenilalanin, ada triptopan, ada metionin gitu ya, ada lagi dan banyak lagi yang lainnya begitu ya, ada isoleucin dan sebagainya. Itu banyak sekali yang di mana asam amino itu jenis-jenisnya itu memang bisa dijadikan untuk bisa menghasilkan flavor hasil dari reaksi Maillard begitu ya. Nah, katakanlah lisin gitu kan ya. Lisin mengakibatkan pembentukan warna hasil reaksi Maillard itu semakin meningkat. Karena ada penelitian kalau misalnya menggunakan lisin ternyata warnanya lebih tinggi, lebih kuat gitu kan ya dibandingkan kalau misalnya menggunakan asam amino yang lainnya. Kemudian apabila sistein yang kita gunakan asam aminonya mengakibatkan pembentukan warna coklat akan semakin rendah. Nah, ini kebalikan antara lisin dengan sistein agak sedikit berbeda. Nah, oleh karena itu makanan yang mengandung protein yang kaya akan residu lisin seperti protein susu mengakibatkan pembentukan warna coklat semakin tinggi juga. Oleh karena itu pada waktu kalian tahu ya susu itu kalau misalnya susu segar mungkin warnanya agak warna putih kebiruan begitu ya. Tapi kalau dia dipanaskan nanti bisa jadi kalian akan melihat warna susu agak krem gitu. Krem itu yang menunjukkan bahwasanya pada susu terjadi proses pencoklatan. Nah, juga pembentukan aroma tersendiri gitu. Itu hasil reaksi Maillard karena terjadinya reaksi antara gula yang ada di dalam susu, secara alami memang ada gulanya di dalam susu, dan bereaksi dengan asam amino yang banyak ditemukan di dalam susu. Begitu ya. Nah, maka warnanya kalau misalnya lisinnya lebih tinggi, maka warna susu yang apabila kita panaskan, katakanlah UHT misalnya, ultra high temperatur gitu ya, kita panaskan tapi waktunya harus sebentar. Kalau enggak nanti susunya akan warnanya krem atau malah jadi coklat sendiri begitu ya. Nah, ini tergantung kita nantinya, kita menghasilkan untuk bisa menghasilkan reaksi Maillard dengan rasa yang berbeda ataukah susu segar yang plain begitu ya, yang tanpa ada rasa sama sekali gitu. Nah, itu kita perhatikan nantinya beberapa bahan-bahan pangan begitu ya, yang mana yang terjadi proses reaksi Maillard ataukah tidak terjadi proses reaksi Maillard begitu. Nah, ini beberapa asam amino, ada sistein, ada lisin gitu ya, nggak perlu dihafalkan. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam penetapan komposisi sistem, selain pemilihan jenis gula, kemudian tipe asam amino, kita juga harus memperhatikan rasio antara asam amino dengan gula reduksi yang digunakan. Nah, itu bisa beda-beda nantinya. Apakah nanti rasio yang semakin tinggi akan membentuk warna coklat yang semakin cepat juga. Maksudnya perbandingan antara gula yang lebih banyak gitu kan ya, maka akan menghasilkan warna coklat juga yang akan semakin cepat gitu kan. Artinya warna coklat yang terbentuk itu tidak perlu waktu yang lama, maka dia akan berubah warnanya. Jadi ingat ya, reaksi Maillard itu bisa dua hal nantinya, bisa menghasilkan cita rasa atau flavor, dan yang kedua akan menghasilkan suatu warna dari coklat sampai kehitaman begitu ya. Nah, oleh karena itu kalian boleh membaca bukunya yang saya tulis begitu ya, bagaimana pembentukan reaksi Maillard pembentuk cita rasa dan warna pada pangan gitu ya. Itu yang begitu untuk bisa menjelaskan mulai dari awal terjadinya reaksi Maillard seperti apa, bagaimana, kemudian ciri-ciri komponen flavor yang dihasilkan dari reaksi Maillard begitu ya. Walaupun yang kalian baca tidak seluruhnya, karena yang saya upload itu kan tidak seluruhnya, kalau lengkapnya sih ada di dalam bukunya gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan rasio antara asam amino dan gula reduksinya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah AW atau aktivitas air, activity water gitu kan ya. Maka kita bisa melihat di sini apabila nantinya AW-nya tinggi, jadi AW-nya tinggi itu artinya kandungan air cukup tinggi ya, maka nanti pencoklatan tidak terlalu cepat gitu ya, kurang cepat dibandingkan dengan AW-nya yang rendah. AW rendah artinya jumlah airnya kan juga sedikit. Maka pada saat air yang di dalam bahan itu sedikit gitu kan ya, maka akan terjadi proses pencoklatan yang lebih cepat. Artinya reaksi Maillard itu terjadi dengan cepat dibandingkan dengan yang lebih basah gitu ya, yang kandungan airnya lebih banyak di dalam si bahan itu. Nah, yang kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah pH. Ya, pH di sini adanya derajat keasaman. Katakanlah suatu sistem itu terdiri dari gula glisin ya, yang digunakan glisin sebagai asam aminonya. Kemudian terjadi perkembangan warna pada pH yang lebih rendah daripada 6. Maka nanti berbeda-beda nanti komponen yang ada di dalam gulanya gitu ya. Dia akan silosa lebih besar, maksudnya di sini warna yang terbentuk gitu ya. Fruktosa lebih besar dari glukosa, lebih besar dari laktosa, lebih besar dari maltosa. Artinya silosa itu nanti akan menghasilkan suatu aroma dan flavor sekalian gitu ya, yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, adapun pada pH yang sama dengan 6, maka nanti ada sedikit perbedaan antara glukosa dengan fruktosa.
ternyata glukosa itu lebih baik digunakan pada pH 6 dibandingkan dengan fruktosa yang lebih baik digunakan pada pH yang kurang daripada 6. Yang lainnya kurang lebih adalah sama. Ya, jadi pH pun menentukan suatu reaksi maillard itu dalam kondisi apakah dia lebih ke asam ataukah dia lebih ke basa ataukah netral nantinya gitu ya, mempengaruhi terhadap flavor yang dihasilkan melalui proses reaksi maillard. Nah, kemudian mengapa sih reaksi maillard itu sesuatu hal yang penting walaupun sudah cukup lama ditemukan oleh Louis Camille Maillard begitu ya. Tapi sampai sekarang orang tetap menggunakannya, malah menurut saya heboh gitu ya. Jadi makanan keripik saja, keripik singkong saja itu menjadi sesuatu hal yang jadi menurut saya sih ada yang tidak suka, ada yang suka ya karena terlalu gurih dan rasanya itu berlebihan nantinya gitu ya. Katakanlah misalnya ditambahkan ya tadi rasa barbecue, kemudian rasa daging panggang, kemudian rasa kaldu ayam begitu ya, kemudian rasa teriyaki dan segala macamnya. Itu hanyalah membuat sesuatu hal yang hanya ya tadi memberikan suatu rasa tertentu yang memang nanti dia akan menghasilkan suatu rasa yang punya rasa hasil reaksi maillard begitu ya. Sampai sekarang itu semakin menjamur di mana-mana, orang ingin memberikan satu rasa tertentu yang rasanya lebih ke gurih begitu ya. Padahal kalau kita pahami dengan baik gitu ya, sebenarnya itu bukan dari daging asli gitu ya. Dia hanya mencampurkan dari reaksi itu ya tadi antara gula dengan asam amino. Dia akan bisa menghasilkan suatu flavor tertentu yang rasanya adalah enak gitu ya. Kalau misalnya secara sintetis begitu, oleh karena itu harganya kan lebih murah ya di pasaran. Misalnya orang misalnya kalian jual apa ya, keripik singkong kah ataukah misalnya kentang goreng kah, kan sekarang diberi rasa gitu ya, bukan yang original lagi begitu. Padahal kalau menurut saya ya, orang tua kayak begini itu lebih suka yang original tanpa ada rasa apapun gitu ya. Rasa kentang ya kentang, rasa singkong ya singkong gitu ya. Mungkin orang sekarang pengen mencoba rasa berbagai macam. Itulah mengapa reaksi maillard itu merupakan sesuatu hal yang penting gitu ya adanya. Katakanlah sekarang itu pembentukan aroma miti itu kan daging, atau kopi, di mana-mana sekarang orang di mana-mana itu minum kopi gitu ya. Itu sebenarnya hasil reaksi maillard yang dimanfaatkan begitu. Kopi pun bisa imitasi gitu ya. Artinya kopi imitasi itu kita menghasilkan dari reaksi maillard untuk menghasilkan aroma kopi, kemudian dicampurkan dengan apa? Pati-pati yang termodifikasi, maka yang dihasilkan yang kalian minum itu bukan kopi asli gitu ya, tetapi kopi yang imitasi yang dicampurkan melalui suatu proses reaksi maillard. Nanti setelah ini saya akan mengajarkan tentang enkapsulasi flavor. Kemudian ada kecap, roti gitu ya, itu juga menghasilkan yang merupakan flavor yang dihasilkan melalui reaksi maillard. Kemudian pengembangan flavor meat-like gitu ya melalui teknologi reaksi maillard. Yang saya katakan tadi, meat-like-nya orang apa saja yang namanya mie instan itu adalah meat-like gitu ya. Kemudian keripik-keripikan pakai meat-like gitu kan ya. Kemudian berbagai macam lah pakai meat-like gitu ya. Kalau kalian mungkin makan sosis apa ada apa begitu, pasti ada rasanya bukan. Nah, rasanya itu sebenarnya meat-like gitu ya. Rasa seperti daging sebenarnya bukan daging gitu ya. Sebenarnya itu merupakan diproses melalui proses reaksi maillard. Jadi kalau kalian ingin memahami dengan baik, maka pahamilah reaksi maillard itu dengan benar. Sebenarnya sederhana melakukannya, tinggal nanti kita mencoba-coba. Begitu ya, mencoba ini menghasilkan aroma apa. Ini mencoba ini menghasilkan aroma apa. Gitu ya. Nah, kemudian juga dari flavor meat-like ini nanti berbagai macam produk makanan tradisional ya, saya sebutkan tadi sudah. Kemudian meningkatkan harga daging, merubah produksi produk yang savory. Savory itu maksudnya produk-produk yang sifatnya adalah gurih gitu kan ya, karena harga daging mahal kan, orang pengen makan daging tapi yaudah rasanya saja nggak apa-apa deh begitu kan ya, walaupun rasanya itu bukan juga dari daging gitu ya, tetapi dari hasil reaksi maillard saja ya, nggak masalah. Kemudian ini untuk orang barat ya, mungkin sejak saya masih sekolah S1 sih ini masalahnya, tapi sampai sekarang juga iya, mad cow disease gitu ya. Jadi orang-orang itu banyak sekali macam-macam penyakit yang ditimbulkan karena oleh hewan gitu ya. Katakanlah di sini penyakit tentang sapi gila gitu. Nah, itu mereka mengkhawatirkan sehingga mereka tidak mau makan daging sapi. Yang jadi ingin makan tetapi bukan daging sapi,
daging sapi gitu ya, tetapi hanya meat like saja yang ada aroma sapinya di dalamnya begitu. Nah, itu bagaimana mengapa reaksi Maillard itu merupakan sesuatu yang penting yang harus kita pelajari dan kita kembangkan begitu ya. Karena pada saat ini pengembangannya luar biasa. Saya contohkan lagi. Mungkin kalian sudah tahu rasa berbagai macam. Saya bilang, saya tidak mengajarkan tentang flavor enhancer. Nanti ya sama Bu Tanwirul mengajarkannya. Nah, maka di sini kita misalnya ada kayak semacam apa ya, MSG begitu. Tapi di sini gurihnya agak sedikit berbeda dengan MSG. Katakanlah misalnya orang kaldu ayam, kaldu sapi gitu kan ya. Itu sebenarnya apa sih yang itu cuman hanya mencampurkan dari flavor-flavor dari hasil reaksi Maillard. Jadi saya pernah bertanya, mungkin saya sebut merek apa ya, saya lupa itu. Nah, katakanlah di situ dia bilang apa? Mau yang mana gitu kan ya, yang mana, mau yang digoreng, mau yang direbus setengah, atau yang direbus penuh, banyak sekali kata saya. Jadi mereka itu hanya mencampur-campur gitu ya. Jadi dari hasil reaksi Maillard itu kemudian mereka campur-campur, kemudian kalau mereka encerkan gitu kan ya, akan menghasilkan suatu rasa yang berbeda-beda. Iya, memang benar. Nanti rasanya ada daging sapi yang seperti apa, ada yang daging ayam kayak apa begitu ya. Itu merupakan sesuatu hal yang hanya teknik memformulasi saja akhirnya begitu kan ya. Nah, ini yang dikembangkan orang pada saat ini untuk bisa menghasilkan yang rasa-rasa yang kadang-kadang kalau saya paham begitu kan ya, ini bukan soto ya, katakanlah soto Banjar ini nggak pas dengan soto Banjar yang aslinya begitu ya. Oleh karena itu sulit kalau untuk menghasilkan soto Banjar yang aslinya, dia harus bisa mencampurkan untuk menghasilkan reaksi Maillard ini, jumlahnya harus berapa, suhunya berapa, pH-nya berapa untuk bisa menghasilkan rasa yang pas dengan rasa soto Banjar yang sebenarnya begitu ya. Jadi jangan bayangkan soto Banjar itu bumbunya mencampurkan dari bumbu yang asli, bukan. Itu adalah bumbu dari hasil reaksi Maillard begitu. Oke, ini contoh kopi ya. Nah, kopi, saya bilang warung-warung kopi hati-hati, mungkin ya banyak kopi-kopi itu adalah kopi yang memang dari biji kopi. Saya nggak masalah kalau dari biji kopi. Tetapi mau tahu tidak, flavor house, artinya industri flavor itu mereka mencari berbagai macam formulasi untuk bisa menghasilkan seperti rasa kopi. Tetapi sebenarnya mereka hanya mendapatkannya dari hasil reaksi Maillard. Jadi mereka mencoba berbagai macam warung-warung kopi, katakan adalah Kopi Bean, ada Starbucks, ada The Excelso, ada Kopi Luwak, ada Bakul Kopi, dan seterusnya. Mereka rasakan gitu kan ya. Dirasakan, si flavorisnya ini merasakan. Espresso seperti apa, cappuccino bagaimana, latte bagaimana, kopi turbuk seperti apa, freeze brew bagaimana, mocha bagaimana, karamel bagaimana. Rasanya itu mereka identifikasi. Jadi identifikasi itu yang harus dilihat. Oh, ini rasa ini, rasa ini. Oh, ini lebih sedikit asam. Oh, ini nanti agak lebih seperti burn gitu kan ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka menemukan formulasi gitu, bahwasanya espresso dari Kopi Bean rasanya kayak begini. Kalau di Starbucks walaupun sama-sama espresso, rasanya kayak begini gitu kan ya. Atau bakul kopi, rasanya kayak begini. Ada sedikit berbeda sedikit. Nah, itu mereka formulasikan. Akhirnya mereka mendapatkan sesuatu formula yang dimana di antara semua warung kopi ini yang disukai oleh konsumen begitu ya, untuk bisa menghasilkan kopi imitasi akhirnya gitu. Ini yang dihasilkan. Karena kopi itu kan banyak mengandung kafein, ya, banyak mengandung kafein. Sehingga nanti kafein yang cukup tinggi itu berbahaya bagi orang yang mungkin sakit jantung gitu kan ya, tapi pengen minum kopi gitu kan ya. Atau orang yang pengen rasa kopi saja tetapi tidak ada pengganti lain. Nah, maka dibuatlah yang namanya kopi-kopi imitasi. Nah, ini memang peluang bagi flavor house untuk bisa menghasilkan aroma-aroma kopi imitasi yang dimana orang meminumnya itu tanpa ada kafein di dalamnya. Walaupun juga kita bisa membuat dari biji kopi gitu ya untuk menghasilkan kopi dekafeinase, artinya kopi yang kafeinnya dibuang, itu juga bisa begitu ya. Tapi yang lebih murah kan adalah kopi imitasi gitu, bagaimana cara membuatnya. Dan ini dikembangkan di flavor house untuk bisa menghasilkan kopi-kopi, rasa kopi yang enak tetapi bukan dari biji kopi yang asli. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian ini ada tubruk yang lain gitu ya. Kemudian ada spesialis gitu. Nah, ini bisa kita dapatkan, ini hasil dari sebuah flavor house ya. Dalam ini adalah Quench kalau nggak salah. Itu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana volatil, senyawa-senyawa volatil yang dibentuk dari flavor kopi gitu. Itu ada ciri khas nanti beda dengan
flavor yang dihasilkan dari buah-buahan ataukah dari sayuran ataukah dari rempah-rempah. Itu beda. Bedanya coba perhatikan ya. Coba saya punya di sini adalah komponen volatil kopi dengan menggunakan SDE Nickerson gitu kan ya, dengan pemekatan menggunakan kolom Picker. Nah, maka di sini kita lihat komponen-komponen volatil yang dihasilkan. Kalau kita lihat dari hasil GCMS-nya gitu ya, ada 31 komponen yang terbaca, tetapi tidak semuanya nanti kan ada bertumpuk gitu kan ya, kita identifikasi, maka ada beberapa. Senyawa ciri khas kopi itu beda dengan buah gitu ya. Coba perhatikan, nanti kalian bisa membandingkan. Di sini ada senyawa piridin, ada puranon gitu kan ya, ada pirajin, ada furan metanol, ada pirajin, kemudian juga furan karboksildehida, kemudian ada pirajin ini turunannya banyak, ada pirol gitu kan ya. Kemudian ini adalah asam-asam yang lantai panjang. Ini tidak kita gunakan. Yang dari sini nanti yang digunakan dari puranon ini ya, sampai 20 itu adalah komponen-komponen volatil yang dibentuk dari kopi. Ya. Nah, kita lihat ciri khasnya, dia tidak ada ester di sini gitu ya. Ester pun turunannya pasti dia ketemu dengan kalau nggak furan, furanon, pirajin, pirol gitu kan ya. Itu ada ciri khasnya. Artinya senyawa-senyawa itu pasti dihasilkan dari reaksi Maillard. Nggak mungkin dari flavor alami gitu ya. Jadi dia harus bereaksi antara adanya gula gitu ya dengan asam amino. Maka akan menghasilkan itu. Itu sudah pasti ya dalam ilmu flavor gitu kan ya, flavor science, itu orang sudah menebak. Ini adalah hasil dari reaksi Maillard. Ini adalah flavor alami dari ini. Ini flavor dari ini. Itu sudah tahu, begitu ya. Dengan melihat komponen-komponennya adalah seperti ini. Jadi kita kalau salah mengidentifikasi, artinya dia tidak kenal dengan senyawa apa sih yang kamu lakukan, begitu kan. Dia akan lebih pasti banyaknya. Kalau hasil reaksi Maillard, maka ciri khasnya adalah yang seperti ini nanti komponen-komponen flavornya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa beef flavor gitu kan ya, dari flavor dari daging. Nah, ini ada furan. Coba ya, ada di sini ada tiol karena beef masih ada sulfurnya. Kemudian ada mercaptol, pentanon, tiol, masih pun ada furan di sini, ada furan itu dari hasil reaksi Maillard. Itu juga furan, semuanya adalah hasil reaksi Maillard, kemudian berikatan dengan sulfur, tiol, mercaptol, sulfit gitu ya, karena memang di kambing itu kan banyak, karena panas ya. Mengapa orang bilang di kambing itu makannya kok terasa panas? Karena banyak mengandung sulfur, sama dengan memakan durian, itu kandungan volatilnya banyak yang bersulfur. Saya bilang kemarin itu tentang bawang merah, bawang putih itu banyak kandungan sulfurnya, begitu ya. Makan cempedak juga sama, walaupun nanti konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan durian. Itu diakibatkan karena memang banyak mengandung sulfur yang mengakibatkan orang makannya itu panas gitu. Nah, kemudian beda dengan kau gitu ya, sapi, itu beda nantinya. Nah, ini ada beberapa senyawa tiazol. Tiazol itu juga turunan dari hasil reaksi Maillard. Kemudian di sini ada furfuril. Kemudian juga di sini ada senyawa-senyawa yang sifatnya tiopen gitu ya. Tiopen itu senyawa turunan reaksi Maillard yang berikatan dengan sulfur. Dihidrotiopen, kemudian ada tiopen lagi, semuanya ada tiolan. Kemudian di sini ada tritian gitu ya, tiazin. Nah, itu turunan semua dari hasil reaksi Maillard, puranon, foraldehida gitu ya, tiazol. Itu semuanya adalah turunan dari reaksi Maillard. Jadinya kalau misalnya daging kambing kita masak begitu ya, maka dia akan menghasilkan suatu reaksi Maillard yang kandungan sulfurnya tinggi. Itu yang mengakibatkan orang makan daging sapi akan terasa panas. Begitu ya, karena kandungan sulfurnya yang tinggi. Jadi hati-hati, jangan terlalu banyak untuk mengkonsumsi daging kambing kalau tidak terlalu meningkatkan suhu tubuh dan nanti meningkatkan yang namanya metabolisme yang ada di dalam tubuh gitu ya. Nah, hati-hati makan itu. Nah, ini ada beberapa ciri khas. Jadi kalau misalnya saya tanya nanti komponen ini hasil reaksi mana, komponen ini dari flavor apa, begitu ya, itu punya ciri khas semuanya. Kalau kalian ingin menjadi flavorist gitu ya, yang paham dengan flavor, maka mau tidak mau kalian paham kalau flavor alami dari buah-buahan hasilnya adalah ini, dari rempah-rempah begini gitu ya, dari sayuran begini, kemudian dari senyawa-senyawa yang nanti ada pemanasan itu adalah seperti ini begitu ya. Itu ada ciri khasnya masing-masing. Nah, di sini kita lihat ada pirajin, kemudian ada piridin, piperidin, pirimidin, piperajin gitu ya, pirol, pirolidin, imidazol, tinolin. Nah, ini adalah senyawa-senyawa hasil reaksi Maillard. Coba perhatikan, reaksi Maillard itu kan gabungan antara gula, ini adalah gulanya yang sikliknya, kemudian ada asam aminonya N. Hampir semuanya pasti ada unsur N-nya, karena reaksi Maillard itu adalah yaitu digabungan antara gula dengan asam
amino. Ya, jadi tidak akan ketinggalan yang seperti itu. Nah, kemudian, itu tentang komponen flavor hasil dari reaksi Maillard. Jadi di sini saya menekankan, dan untuk reaksinya lebih dalam itu kalian baca buku yang saya tulis, begitu kan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan itu saya tuliskan karena saya awalnya kenapa saya menulis buku itu, karena saya sangat tertarik sekali kenapa tentang reaksi Maillard. Kemudian saya baca berbagai macam jurnal dari hasil penelitian orang-orang, banyak sekali saya kumpulkan, kemudian saya baca satu persatu, kemudian saya tuliskan dalam bentuk tulisan dalam bahasa saya sendiri supaya orang yang membacanya itu bisa memahami. Dan kalian boleh membaca buku saya walaupun itu kurang lebih hanya sepertiga dari buku yang ada. Yang 2/3-nya tidak saya upload ya secara online, itu ada di dalam buku itu sendiri begitu. Di antaranya juga yang perlu kalian pahami kalau kalian pengen tahu gitu ya, ada warna hitam begitu kan ya dari hasil proses reaksi Maillard, itu namanya melanoidin. Jadi melanoidin itu pun beberapa peneliti gitu kan ya, itu menentukan bagaimana sampai melanoidin itu terbentuk, apakah berbahaya ataukah tidak, begitu kan ya. Karena ini hal-hal yang dimana orang, karena pembentukannya sudah warnanya hitam, yang tadi saya sebutkan dia sifatnya bisa menjadi karsinogenik, maka itu merupakan sesuatu hal yang berbahaya kalau misalnya bentuknya menjadi aromatik heterosiklik begitu. Jadi reaksi Maillard itu dalam satu sisi memang bisa membuat kita menjadi enak untuk makan sesuatu, tapi bisa juga berbahaya nantinya apabila memang kita tidak memperhatikan hal-hal yang bisa jadi istilahnya itu adalah kelanjutan dari reaksi Maillard yang lebih advance begitu ya istilahnya, itu yang nanti sifatnya lebih kepada karsinogenik. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami gitu kan ya dari apa yang saya sampaikan tentang flavor hasil reaksi Maillard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.